Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Parianto dengan NIM 241101162. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada ujian statistika inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Inyoman Dantes dan Bapak Wayaneka Paramarta SPD MPD. Yang dimana di sini saya akan melakukan tiga uji, yaitu yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji homogenitas, dan yang ketiga adalah uji dari two-way ANOVA. Jadi di sini saya telah menyediakan 90 data, yaitu tergolong dari tiga metode belajar, yaitu ada A1, A2, A3. Baik, saya izin untuk share screen. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan 90 data yang akan saya analisis untuk menentukan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji two-way ANOVA. Baik, jadi pertama itu adalah kita akan menguji normalitas dari data yang telah saya buat ini. Yang pertama kita tekan analisis, kemudian deskriptif statis, ya, seperti ini. Lalu kita akan menguji eh, data yang telah saya buat, yang saya kelompokkan ke dalam 6 kelompok, yaitu A1M, A1F, A2M, A2F, A3M, dan juga A3F. Kita kasih masuk, seperti itu. Kemudian di sini untuk statiknya kita akan menentukan medianya juga, dan juga untuk uji normalitas itu kita perlu mengetahui berapa sih nilai dari Shapiro-Wilk test dari nilai A1 A1M, A1F, dan seterusnya untuk mengetahui apakah dia normal ataupun tidak, seperti itu. Kita tekan ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan bar plots atau kita bisa menggunakan QQ plots untuk menentukan apakah nilai yang kita masukkan tadi itu normal atau tidak, seperti itu. Kita tekan QQ plot. Nah, di sini di sini itu kita dapati bahwa eh, nilai dari Shapiro-Wilk-nya itu dan juga P Shapiro-Wilk itu beragam. Nah, untuk hipotesis dari uji normalitas dengan menggunakan aplikasi JABS ini adalah apabila nilai P value dari of Shapiro-Wilk itu kurang dari 0,05, maka dia itu tidak normal. Nah, apabila dia lebih dari 0,05 itu maka dia berdistribusi dengan normal. Di sini kita lihat bahwa nilai dari A1M, A1F, A2F, A3M, dan juga A3F itu di atas dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima data tersebut itu berdistribusi normal. Namun untuk A2M itu nilai dia itu di bawah dari 0,05, yang dimana nilainya itu adalah 0,038. Jadi untuk data A2M itu dia berdistribusi tidak normal, seperti itu. Nah, untuk QQ plot itu kita juga bisa menganalisis apakah dia itu berdistribusi normal atau tidak. Caranya adalah dengan melihat apakah titik-titiknya itu berada dekat dengan diagonal yang warna merah ini. Nah, dari data A1M dan juga A1F itu dia berada dekat atau bahkan ada yang sejajar dengan garis-garis merah ini. Maka kedua data ini itu normal seperti itu. Nah, untuk A2M itu ada yang melenceng jauh di sini. Nah, karena ini melenceng jauh, maka ini tuh dapat disimpulkan itu tidak berdistribusi dengan normal. Sedangkan untuk A2F itu dia masih bisa untuk sejajar walaupun ada yang jauh tapi tidak terlalu jauh. Itu masih bisa mendekati normal seperti itu. Nah, untuk A3M dan juga A3F itu dia juga berdistribusi normal karena itu titik-titiknya itu lebih dekat dengan garis-garis yang ada seperti itu. Selanjutnya adalah saya akan melakukan uji homogenitas dan juga menggunakan uji two-way ANOVA seperti ini. Dari kita analisis dulu, kemudian kita eh, ke ANOVA, lalu ANOVA. Nah, di sini kita masukkan metode itu di bawah sini, kemudian gender juga di sini, dan skor di sini. Nanti akan muncul data di situ. Nah, kita lihat deskripsi statistiknya berapa. Kemudian kita lihat
untuk bar plotnya itu untuk metode saya simpan di atas, untuk gender saya simpan di bawah seperti itu. Nah, di sini eh, saya juga bakal menentukan berapa sih uji homogenitasnya seperti itu. Dengan kita lihat di sini assumption check, lalu kita tekan homogeneity test seperti itu. Nah, kita mulai dari homogenitasnya. Yang dimana di sini nilai P dalam uji homogenitas itu adalah kurang dari 0,01. Dapat disimpulkan bahwa data yang saya buat itu tidak homogen. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke uji two-way ANOVA. Yang dimana di sini itu kita lihat di bagian metode. Nilai p-value-nya itu adalah 0,709. Jadi itu lebih besar dari 0,05. Dalam ujian ANOVA, jika nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka dia itu tidak signifikan dalam mempengaruhi suatu hal. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada metode yang signifikan mempengaruhi hasil skor dari belajar siswa. Selanjutnya di gender juga sama demikian, karena nilainya juga melebihi dari 0,05. Jadi tidak ada pengaruh gender yang signifikan mempengaruhi dari hasil belajar siswa seperti itu. Dan untuk interaksi antara metode dan juga gender itu juga sama, melebihi dari 0,05. Berarti tidak ada eh, nilai yang signifikan mempengaruhi antara interaksi gender dan juga metode itu untuk nilai dari siswa itu sendiri. Nah, di sini juga di bar plotnya itu dapat kita lihat di sini bahwa data metode dan juga gender itu hampir semua itu rata. Itu berarti emang tidak ada yang mempengaruhi secara signifikan terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai uji normalitas, uji homogenitas, serta uji two-way ANOVA. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan akhir. Untuk uji kesimpulan akhirnya itu adalah yang pertama, untuk uji normalitas. Dari hasil yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa untuk A1F, A1M, A2F, A3M, dan juga A3F itu berdistribusi normal. Sedangkan untuk A2M itu dia berdistribusi tidak normal, seperti itu. Untuk uji homogenitas dapat kita simpulkan bahwa keempat, eh, keenam data yang telah kita analisis tadi itu tidak homogen karena nilainya itu di bawah dari 0,05 seperti itu. Nah, untuk uji itu ANOVA itu dapat kita simpulkan bahwa memang tidak ada pengaruh yang signifikan antara metode belajar ataupun gender ataupun interaksi antara metode belajar dan juga gender terhadap skor hasil belajar siswa. Seperti itu. Dan untuk yang keempat itu adalah apabila ada alternatif yang dilanggar itu adalah karena datanya itu yang tadi tidak homogen, maka kita dapat melakukan dua hal, yaitu yang pertama kita dapat melakukan transformasi data, dan yang kedua kita dapat menggunakan uji non-parametrik seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.